Bayangkan jika masa depan manusia ternyata telah digariskan ribuan tahun yang lalu. Penemuan-penemuan dari peradaban kuno bukan hanya peninggalan berdebu di museum, tapi fondasi dari sains modern yang kita kenal hari ini. Dari naskah medis di Mesir kuno, mesin misterius di dasar laut Yunani, hingga bahan bangunan yang menentang waktu. Semua menjadi bukti bahwa kecerdasan manusia tak pernah mengenal batas zaman. Banyak dari kita mengira bahwa kemajuan teknologi adalah hasil dari era modern. Namun, di balik layar sejarah tersembunyi karya-karya luar biasa yang jauh mendahului zamannya. Beberapa penemuan bahkan begitu maju hingga para ilmuwan saat ini masih berusaha memahami sepenuhnya bagaimana mereka dibuat. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri 5 penemuan kuno yang tidak hanya menantang logika, tetapi juga mengubah arah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan membuka mata tentang bagaimana peradaban masa lalu menjadi fondasi dunia sains masa kini. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel ini terus berkembang. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan video menarik seputar sejarah, sains, dan penemuan kuno lainnya. Sebelum penemuan papirus ini, dunia modern beranggapan bahwa pengobatan kuno hanyalah ritual mistik, campuran antara doa, jimat, dan kepercayaan pada roh. Para sejarawan mengira bahwa sebelum era Yunani, manusia belum mengenal pendekatan ilmiah terhadap tubuh dan penyakit. Tapi semua pandangan itu berubah ketika ditemukan sebuah naskah kuno dari Mesir, Papyrus Edwin Smith. Ditemukan pada abad ke-19 oleh Edwin Smith, seorang arkeolog asal Amerika. Papyrus ini berasal dari sekitar tahun 1600. Sebelum Masehi, meski diduga merupakan salinan dari teks yang jauh lebih tua, sekitar 2600. Sebelum Masehi, masa hidup Imhotep, arsitek sekaligus tabib legendaris Mesir. Saat para ahli mulai menerjemahkannya, mereka terkejut. Teks ini tidak berisi mantra atau sihir, melainkan instruksi medis logis dan sistematis. Teks ini menjelaskan 48 kasus medis, mulai dari cedera kepala, leher, hingga tulang belakang, lengkap dengan langkah pemeriksaan, diagnosis, dan perawatan. Yang mengejutkan, naskah ini bahkan menggambarkan struktur otak manusia dan cairan otak, sesuatu yang baru benar-benar dipahami ribuan tahun kemudian. Para tabib Mesir kuno, melalui papirus ini, ternyata sudah memahami pentingnya observasi dan analisis, prinsip utama kedokteran modern. Papirus ini juga menunjukkan bagaimana dokter Mesir membedakan antara luka yang dapat disembuhkan, luka berisiko, dan luka yang tidak mungkin disembuhkan. Sistem klasifikasi ini menjadi dasar dari praktik medis rasional, menganalisis gejala, menilai kondisi pasien, dan menentukan tindakan terbaik berdasarkan bukti nyata, bukan keyakinan mistis. Sebuah lompatan luar biasa bagi dunia medis pada masa 2600 sebelum Masehi. Sebelum ditemukan papirus, dunia percaya pengobatan kuno adalah urusan magis dan spiritual. Setelah ditemukan, ternyata terbukti bahwa Mesir kuno sudah menerapkan dasar-dasar pengamatan klinis dan pembedahan. Apa yang diubah? Para ilmuwan akhirnya menyadari bahwa ilmu kedokteran ilmiah sudah berakar jauh lebih tua dari dugaan. Penemuan papirus Edwin Smith bukan hanya menulis ulang sejarah medis, tetapi juga mengubah cara kita memandang sains itu sendiri. Ia membuktikan bahwa rasionalitas dan eksperimen bukanlah penemuan dunia modern, melainkan warisan peradaban kuno yang telah lebih dulu menyalakan obor ilmu pengetahuan. Dari naskah rapuh berwarna coklat ini, dunia modern belajar. Kedokteran bukan dimulai dari mikroskop, tetapi dari pengamatan manusia terhadap sesamanya. Sebelum manusia mengenal teleskop atau satelit, langit malam sudah menjadi laboratorium pertama bagi peradaban kuno. Namun selama berabad-abad, banyak ilmuwan modern mengira bahwa pengamatan bintang pada masa lalu hanya bersifat mitologis, sekadar untuk meramal nasib, menentukan musim tanam, atau menafsirkan kehendak para dewa.
Pandangan itu berubah drastis setelah ditemukannya catatan astronomi Babilonia. Di dataran Mesopotamia, sekitar 1000 hingga 300 sebelum Masehi, bangsa Babilonia mencatat pergerakan bintang, planet, dan fenomena langit di atas tablet tanah liat beraksara paku, cuneiform. Awalnya, para arkeolog mengira ini hanyalah catatan ritual. Tapi setelah diterjemahkan, para ahli terkejut. Ternyata tablet-tablet itu berisi data matematis yang sangat presisi, menggambarkan posisi Jupiter, Venus, dan bahkan perhitungan waktu gerhana matahari dan bulan dengan akurasi luar biasa. Salah satu penemuan paling mengejutkan berasal dari tablet yang kini disimpan di Museum British. Di dalamnya terdapat bukti bahwa orang Babilonia telah menggunakan konsep integral geometri untuk menghitung jarak dan kecepatan gerak planet. 1400 tahun sebelum konsep kalkulus ditemukan oleh Newton dan Leibniz. Dengan kata lain, mereka telah melakukan perhitungan astronomi berbasis geometri abstrak jauh sebelum ilmu pasti dikenal dunia modern. Tablet Babilonia juga mencatat sistem pengamatan harian yang rapi. Setiap fenomena langit diberi tanggal, posisi di cakrawala, dan interval waktu, membentuk pola pergerakan yang konsisten. Pola ini kemudian menjadi dasar bagi sistem zodiak 12 rasi bintang yang kelak digunakan bangsa Yunani dan Romawi, lalu diadopsi dunia modern untuk kepentingan navigasi dan waktu astronomi. Sebelum ditemukan catatan astronomi Babilonia, para ilmuwan mengira peradaban kuno hanya menatap langit untuk meramal dan berdoa. Setelah ditemukan, ternyata bangsa Babilonia telah menghitung lintasan planet menggunakan prinsip matematika abstrak. Apa yang diubah? Dunia menyadari bahwa akar ilmu astronomi dan kalkulus berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, bukan semata dari Eropa modern. Dengan ditemukannya catatan astronomi Babilonia, sejarah ilmu pengetahuan harus ditulis ulang. Dari tablet tanah liat yang retak, kita menemukan jejak awal pemikiran matematis tentang alam semesta. Peradaban Babilonia tidak hanya memandang bintang sebagai simbol nasib, tetapi sebagai objek yang dapat diukur, dianalisis, dan dipahami. Dasar dari seluruh sains langit yang kita kenal hari ini. Bayangkan sebuah mesin rumit dari logam perunggu, dipenuhi roda gigi kecil, ditemukan dari dasar laut, namun dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Penemuan itu dikenal sebagai mesin Antikythera, artefak misterius dari Yunani kuno yang mengubah pemahaman dunia modern tentang sejarah teknologi. Pada tahun 1901, para penyelam spons menemukan sisa kapal karam di dekat pulau Antikythera, Yunani. Di antara patung dan perhiasan, mereka menemukan gumpalan logam berkarat yang tampak tak berarti. Baru bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan menyadari bahwa benda itu bukan sekadar roda gigi biasa, melainkan alat mekanis kompleks dengan sistem gear berlapis yang berfungsi untuk memprediksi pergerakan benda langit. Melalui teknologi CT scan dan pemindaian 3 dimensi modern, terungkap bahwa mesin Antikythera mampu menghitung posisi matahari, bulan, dan planet-planet, bahkan memperkirakan tanggal gerhana dan siklus Olimpiade Yunani. Semua dilakukan dengan mekanisme roda gigi yang sangat presisi. Sebuah bentuk komputasi analog yang menyaingi prinsip mesin modern. Tidak berlebihan jika para ilmuwan menyebutnya sebagai komputer pertama di dunia. Sebelum mesin ini ditemukan, banyak yang percaya bahwa teknologi mekanik kompleks baru muncul di Eropa abad ke-14 dengan jam astronomi pertama. Tapi mesin Antikythera membalik pandangan itu sepenuhnya. Ia membuktikan bahwa para ilmuwan dan pengrajin Yunani kuno telah memahami mekanika, matematika, dan astronomi tingkat tinggi lebih dari 1000 tahun sebelum revolusi ilmiah terjadi. Sebelum ditemukan mesin Antikythera, manusia mengira peradaban kuno belum mengenal mesin presisi dan sistem perhitungan mekanik. Setelah ditemukan, terbukti Yunani kuno telah menciptakan alat perhitungan astronomi dengan roda gigi logam yang rumit. Apa yang diubah? Konsep tentang sejarah teknologi berubah total. Akar komputasi modern ternyata berasal dari dunia kuno. Mesin Antikythera menyingkap kenyataan bahwa sains dan teknologi bukanlah hasil dari satu masa, melainkan rantai panjang dari kecerdasan manusia.
Dari dasar Laut Egea, muncul bukti bahwa bahkan 2000 tahun lalu, manusia sudah berusaha memahami alam semesta lewat logika, mekanika, dan matematika. Sama seperti ilmuwan masa kini. Dari reruntuhan amfiteater hingga pelabuhan kuno yang masih kokoh berdiri setelah 2 milenia, dunia modern dibuat kagum oleh satu pertanyaan sederhana. Bagaimana bangunan Romawi bisa bertahan selama ribuan tahun, bahkan di tengah guncangan gempa dan ombak laut? Jawabannya tersembunyi dalam satu penemuan luar biasa, beton Romawi, atau yang dikenal sebagai Roman concrete. Berbeda dengan beton modern yang cenderung rapuh terhadap air asin dan waktu, beton Romawi justru semakin kuat seiring usia. Dalam penelitian modern, ilmuwan menemukan rahasia di balik kekuatan ini. Campuran abu vulkanik, kapur, dan batu apung yang menciptakan reaksi kimia unik. Campuran tersebut memungkinkan beton untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika retak, melalui proses mineralisasi alami yang terus berlangsung selama berabad-abad. Sebelum penemuan ini diteliti secara mendalam, para insinyur percaya bahwa kekuatan struktur masa kini sudah melampaui segala yang kuno. Namun setelah memahami komposisi beton Romawi, paradigma itu berubah total. Ilmuwan menyadari bahwa peradaban kuno memiliki teknologi material yang jauh lebih maju dari dugaan, bahkan menandingi inovasi modern dalam rekayasa sipil. Tak hanya dari segi kekuatan, beton Romawi juga mencerminkan konsep keberlanjutan. Berbeda dengan semen modern yang menghasilkan emisi karbon tinggi, bahan bangunan Romawi jauh lebih ramah lingkungan dan terbukti bertahan selama ribuan tahun tanpa perlu diganti. Dengan kata lain, teknologi mereka bukan hanya efisien, tapi juga ekologis. Sebelum ditemukan, dunia modern menganggap teknologi material kuno sudah punah dan tak relevan dengan konstruksi masa kini. Setelah ditemukan, terbukti bahwa Romawi kuno menciptakan beton yang mampu memperbaiki dirinya sendiri dan tahan ribuan tahun. Apa yang diubah? Ilmu material modern kini menengok ke masa lalu untuk menemukan kunci pembangunan berkelanjutan. Dari reruntuhan Kolosium hingga pelabuhan Ostia, beton Romawi mengajarkan satu hal penting, bahwa kemajuan sejati tidak selalu bergerak maju. Terkadang, rahasia masa depan justru tersembunyi di masa lampau. Dalam sejarah manusia, jarang ada alat sederhana yang dampaknya begitu besar seperti kompas. Namun sebelum ditemukan bukti dari Tiongkok kuno, dunia modern beranggapan bahwa teknologi navigasi presisi baru muncul pada masa pelayaran Eropa abad ke-15. Pandangan itu sepenuhnya berubah ketika para sejarawan menemukan bukti bahwa kompas sudah digunakan di Tiongkok ribuan tahun sebelumnya. Bukan hanya untuk pelayaran, tapi juga untuk ilmu pengetahuan dan filsafat alam. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, para ilmuwan Tiongkok menemukan bahwa batu magnet alami, lodestone, selalu menunjuk ke arah utara-selatan. Awalnya, penemuan ini digunakan untuk kepentingan spiritual dan arsitektur Feng Shui, agar bangunan dan makam selaras dengan harmoni alam. Namun seiring waktu, pengetahuan tentang magnetisme berkembang menjadi alat navigasi paling penting dalam sejarah umat manusia. Bukti tertulis tertua tentang penggunaan kompas untuk navigasi laut muncul pada masa dinasti Song sekitar abad ke-11. Para pelaut Cina menggunakan kompas berbentuk sendok magnetis yang diletakkan di atas piringan perunggu, menunjuk ke selatan sebagai panduan arah. Alat ini memungkinkan mereka berlayar jauh melampaui garis pantai, menjelajahi samudra dengan tingkat akurasi yang tak mungkin dicapai sebelumnya. Sebelum kompas dikenal luas, pelayaran bergantung pada posisi bintang dan kondisi cuaca, sistem yang rapuh dan berisiko tinggi. Namun dengan penemuan kompas, dunia berubah selamanya. Ia menjadi fondasi bagi era eksplorasi global, membuka jalan bagi perdagangan lintas benua, pertukaran budaya, dan lahirnya peta dunia modern. Dari Asia Timur hingga Eropa, prinsip dasar magnetisme ini menjadi jantung dari semua navigasi modern, bahkan hingga teknologi GPS saat ini. Sebelum ditemukan kompas Cina,
manusia hanya mengandalkan bintang dan matahari untuk menentukan arah, terbatas pada cuaca dan waktu malam. Setelah ditemukan, kompas menghadirkan arah pasti dimanapun, kapanpun, tanpa bergantung pada langit. Apa yang diubah? Penemuan ini membuka jalan bagi eksplorasi global, sains navigasi, dan teknologi orientasi modern yang kita gunakan setiap hari. Dari ruang studi para ilmuwan Tiongkok hingga gelombang samudra luas, kompas membuktikan satu hal sederhana tapi luar biasa. Kadang, arah menuju masa depan dimulai dari jarum kecil yang menunjuk ke utara. Lima penemuan kuno ini membuktikan bahwa peradaban masa lalu bukan sekadar bayangan sejarah, melainkan fondasi dari dunia modern yang kita kenal hari ini. Dari Mesir hingga Tiongkok, dari Babel hingga Roma, manusia telah berusaha memahami alam melalui logika, eksperimen, dan ketekunan. Setiap penemuan bukan hanya hasil kecerdasan, tetapi juga warisan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Papirus Edwin Smith menunjukkan bahwa ilmu kedokteran lahir dari pengamatan, bukan keajaiban. Tablet Babilonia membuktikan bahwa matematika dan astronomi sudah berjalan berdampingan jauh sebelum Newton menatap langit. Mesin Antikythera membongkar misteri teknologi mekanis ribuan tahun sebelum komputer diciptakan. Beton Romawi menantang waktu, sementara kompas Cina menuntun arah peradaban menuju cakrawala baru. Semua menjadi bukti bahwa masa lalu lebih ilmiah daripada yang pernah kita bayangkan. Dunia modern sering menganggap dirinya sebagai puncak dari evolusi ilmu pengetahuan. Namun penemuan-penemuan ini mengingatkan kita bahwa inovasi sejati adalah hasil dari rantai panjang sejarah manusia. Dari tangan-tangan pembuat papirus, ahli bintang Babilonia, insinyur Romawi, hingga pelaut Tiongkok yang berani menantang samudra. Kita tidak berdiri di atas kehampaan, melainkan di atas bahu para raksasa dari masa lalu. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari semua ini. Bahwa masa depan sains tidak hanya terletak di laboratorium dan komputer, tetapi juga di kemauan untuk menggali masa lalu, memahami bagaimana pengetahuan kuno pernah menuntun manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya peradaban. Kalau kamu suka video seperti ini, yang menggabungkan sejarah, sains, dan misteri peradaban kuno, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel ini terus berkembang. Satu klik darimu membantu kami menghadirkan lebih banyak kisah luar biasa dari masa lalu. Karena seperti kata pepatah, untuk memahami masa depan, kita harus belajar dari masa lalu.